selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Hari Sabat adalah hari perhentian. Hari Sabat juga kita bertemu dengan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami ya Tuhan, sehingga Engkau mengatur semua kebutuhan kami. Engkau juga memberikan peraturan-peraturan dan hukum yang harus kami taati. Dan semua peraturan itu Tuhan membuat kami untuk tidak hidup di luar Tuhan, tapi kami hidup selalu di jalan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami tetap setia kepadamu. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong sehingga firman-Mu ini menjadi berkat. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pada suatu hari ada seorang ayah berjanji kepada anak-anaknya untuk membawa mereka berlibur ke satu pulau. Ketika ayah berkata kepada anak-anak, nanti kalau liburan panjang, ayah akan bawa kalian pergi untuk menyeberang ke satu pulau. Wah, ketika anak-anak mendengar berita itu, mereka sangat sukacita sekali. Dan mereka dapat menyelesaikan semester sekolah mereka. Dalam semester itu mereka selesaikan dengan baik. Lalu tibalah hari yang dijanjikan oleh sang ayah. Sang ayah membawa kedua anak laki-lakinya. Nah, kedua anak laki-laki ini, yang satu anak kandung, yang satu adalah anak yang diadopsi karena dia tidak punya orang tua. Lalu keluarga ini mengadopsi dia menjadi anak. Lalu kedua anaknya ini dia perlakukan semua anaknya sama. Lalu sang ayah membawa mereka, dan sang ayah menyewa satu perahu. Akhirnya mereka bertiga bisa naik perahu. Nah, ketika mereka mulai naik perahu dan ayah mendayung, wah, sukacita, mereka berteriak-teriak, senang sekali di laut, di sungai, di laut pulau yang kecil begitu. Wah, deru ombak dan air, wah, begitu senang sekali. Ketika mereka hampir sampai di pulau itu, tiba-tiba angin kencang melanda perahu itu. Lalu perahu itu hampir terhempas. Mereka bertiga hampir terguling karena hempasan angin itu. Tapi sang ayah mampu menahannya. Lalu akhirnya sang ayah berpikir, keberatan ini perahu. Di antara kita harus ada yang keluar dari perahu ini. Kalau enggak, ketiga-tiganya kita akan mati bersama. Lalu kedua anaknya saling melihat, siapa yang harus keluar dari kapal ini? Lalu sang anak adopsi katakan, ayah, saya aja. Saya yang harus keluar dari kapal ini, dari perahu ini. Ayah dan abang biarlah tetap melaju ke pulau itu, daripada kita bertiga binasa. Lalu sang ayah katakan tidak. Lalu dia bilang ke abangnya, abang, kamu harus keluar dari perahu ini. Dan bagaimana hidupmu, saya yakin percaya kalau engkau tidak ada lagi di dunia ini, Tuhan ada bersamamu dan kita akan bertemu nanti di rumah Bapa di surga. Lalu akhirnya sang abang mengikuti apa kata ayahnya. Dia lompat dari perahu itu. Lalu adiknya menangis, ayahnya pun menangis. Dan melajulah perahu itu sampai ke seberang, sampai di pulau yang mereka tuju. Akhirnya mereka berdua sampai di pulau itu. Lalu dalam kesedihan yang paling dalam, ayahnya terus merenungkan, tapi ayah merelakan anaknya mati di tengah laut demi kehidupan dia dan adiknya. Lalu sang adik bertanya,
Kenapa ayah rela, ayah tega supaya abang jatuh ke dalam laut? Lalu sang ayah katakan, dia sudah percaya Tuhan Yesus. Dia sudah terima Tuhan Yesus. Dia sudah mengenal Tuhan Yesus. Sedangkan engkau belum. Itulah kerja keras ayah supaya memperkenalkan engkau siapa Tuhanmu dan Juru Selamatmu. Dari sejak itu, sang anak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, cerita ini menggambarkan seperti Bapa di dalam surga yang rela memberikan anaknya yang tunggal untuk dunia ini, supaya semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini memperoleh keselamatan. Bapa di sorga merelakan anak kandungnya, anak satu-satunya untuk mati bagi kita. Itulah bukti kasih Allah kepada kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh kekuatan yang baru. Itulah kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus rela mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk menebus kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Dan bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Banyak orang mengasihi Tuhan ketika semua nyaman-nyaman saja. Ketika ada masalah, badai menerpa, tidak sedikit orang tinggalkan Tuhan Yesus. Ingatlah, Tuhan Yesus sudah berkorban untuk hidup kita. Dan kita tidak binasa. Meskipun badai menghadang, meskipun persoalan datang, meskipun masalah terus bertubi-tubi ada di hidup kita, kesulitan demi kesulitan kita hadapi dalam hidup kita tidak akan binasa. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan penderitaan dunia ini akan berakhir. Tidak ada penderitaan yang tidak berakhir. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini akan berakhir. Tetap percaya kepada Tuhan. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Dan jangan tinggalkan Tuhan. Karena kasih-Nya, anugerah-Nya, keselamatannya kekal dalam hidup kita. Mari kita menjadi saksi Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh keselamatan. Biarlah kasih Tuhan menopang kita. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau memberikan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami. Terima kasih hidup kami, keselamatan yang kami peroleh karena pengorbanan-Mu. Tolonglah kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.